Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu analisis matrik dan vektor gradien. Oke, jadi pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai, jadi kalian akan mendapat capaian pembelajarannya seperti determinan matriks. Ya, mungkin kalian sudah belajar ya di SMA atau mungkin di aljabar linear, jadi mungkin saya hanya mereminder lagi ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai determinan Jacobian. Ya, ini masih dalam rumpun matriks juga, dan saya akan membahas mengenai matriks Hessian, dan juga akan saya sandingkan ya antara vektor gradien dan Hessian ya, karena memang di matematika optimasi ini vektor gradien dan Hessian itu digunakan untuk menunjukkan turunan pertama dan turunan kedua pada multivariabel. Oke, ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, kita berkenalan dulu apa itu determinan matriks ya. Jadi determinan matriks ini adalah nilai ya. Nilai yang dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Jadi yang namanya matriks determinan itu pasti dia adalah matriks persegi ya, yang dimana determinan matriks A ditulis dengan tanda det ya, det A, atau bisa juga det A atau di dalam kurung seperti ini ya. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskala transformasi yang digambarkan oleh matriks. Jadi secara fungsinya determinan ini sebagai pentransformasi skala dari matriks ya. Oke, selanjutnya. Jadi misalnya kita masuk ke apabila matriks berbentuk 2x2 atau ordo matriksnya 2x2 ya. Rumus untuk mencari determinannya adalah, misalnya kita mencari determinan matriks ya. Kita mencari determinan matriks ya, kita cari A-nya. A-nya itu sama dengan matriks A, B, C, D. Ini berarti ordo matriksnya adalah 2x2, maka rumusnya adalah AD dikurang BC. Jadi cara pengerjaannya itu di cross ya, dikali silang ya. AD ya kita kurang dengan BC. Selanjutnya ya, misalnya kita mempunyai contoh determinan matriks berordo 2x2. Ya, misalnya kita punya soal diketahui A sama dengan matriks 6759 ya. Berapakah nilai determinan dari matriks A? Jadi nilai determinan dari matriks A itu ya, cara mencarinya gimana? Ya benar, cara mencarinya tinggal kita determinankan saja ya. Berarti ya kita cross ya, 6 kali 9 ya, 6 kali 9 ya sama dengan 54, kita tulis di sini 54 ya. Kemudian dikurang ya, 7 kali 5 ya, 35 dikurang 35. Berarti kita dapatkan hasilnya 4, berarti 19. Jadi determinan matriksnya adalah 19. Oke. Ya, misalnya tadi kan kita sudah membahas matriks berordo 2x2 ya. Sekarang kita masuk ke determinan matriks berordo 3x3. Misalnya diketahui B ya dengan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jadi ini adalah ordo matriks 3x3 ya. Kemudian kita disuruh mencari berapa determinannya ya. Jadi misalnya kita buat ya determinan matriksnya. Jadi untuk mencari matriks 3x3 biasanya kita menggunakan metode Sarus ya, yang dimana cara
menjumlahkannya itu biasanya kita membuat dua kolom AB ini kita buat lagi ke depannya. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Misalnya kita dapatkan ya, misalnya kita mau menjumlahkan nih. Ya, misalnya saya mau menjumlahkan ordonya. Saya tinggal seperti ini ya. Berarti AEI ya, AEI saya tulis di sini ya. AEI ya. Kemudian saya tambahkan berarti di sini ada BFG ya, BFG. Kemudian di sini ada yang namanya CDH, CDH. Ditambah ya, ditambah CDH. Ya, kemudian karena cross-nya berarti kita kurangkan, berarti kita kurangkan menjadi ya, menjadi ini berarti mungkin kita gunakan lagi ya. Kita gunakan ini ya untuk berarti di sini adalah CEG ya, berarti dikurang CEG. Dikurang CEG, kemudian dikurang lagi dengan ya, berarti di sini kita cross lagi berarti AFH ya, dikurang AFH. Kemudian dikurang lagi dengan BDI ya, dikurang dengan BDI ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat yang namanya ordo matriks 3x3. Kemudian misalnya saya hapus dulu ya. Misalnya saya mau punya contoh determinan matriks berordo 3x3. Misalnya diketahui B sama dengan ya, di sini ada matriks 2, 1, 0 ya, 1, minus 3, 2, dan 4, 1, dan minus 1. Berapakah nilai dari determinan B ya? Seperti itu contoh soalnya. Jadi ya, langsung saja kita buat di sini ya, determinan B ya. Determinan B, kemudian ya kita tinggal duplikat dua kolom ya, dua kolomnya, kemudian kita tinggal jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Misalnya saya jumlahkan ya, berarti di sini ada saya buat ya 2, 3, 1 ya. Berarti 2 dikali min 3 dikali dengan min 1 ya. Kemudian saya buat lagi. Di sini ada 1 dikali 2 dikali 4 ya. Kemudian dengan di sini ada 0 dikali 1 dikali 1 ya. Kemudian kita buat lagi cross-nya ya. Di sini ada 0, minus 3, dan 4 ya. Di sini ada 2, 2, 1, dan ada 1, 1, dan minus 1. Maka tinggal kita buat saja ya hasilnya ya. Maka saya buat ya, sama dengan ya tadi 2 dikali minus 3 dikali minus 1 itu sama dengan ya 6 ya. 6 ditambah dengan tadi berapa, ada 1 dikali 2 dikali 4 ya, berarti hasilnya 8 ya. Nah, ini ada 0 ya, 0 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 0 ya, 0. Kemudian di sini kita kurang ya, karena dia cross-nya berarti kita kurangkan, berarti di sini ada 0 ya, berarti hasilnya 0 ya. Ini hasilnya. Kemudian 2 dikali 2 dikali 1 berarti dikurang 4 ya, dikurang 4 dikurang ya, berarti ini 1 dikali 1 dikali minus 1 ya, di hasilnya adalah minus 1. Maka hasil yang kita dapat adalah ya, tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah 11. Jadi ordo matriks determinan 3x3 dengan determinan B adalah hasilnya adalah 11. Kira-kira seperti itu ya dalam menjumlahkan determinan matriks berordo 3x3. Oke, kemudian jadi di sini kita akan membahas yang namanya jenis-jenis matriks determinans ya. Jadi jenis matriks ini berdasarkan nilai determinannya, yang dimana jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular ya.
Dan selanjutnya jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non singular ya. Ini mungkin maksudnya tidak sama dengan 0 ya, atau ya ini tidak sama dengan 0 ya. Mungkin di sini saya coret ya. Tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non singular. Nah, jadi di sifat-sifat determinan matriks itu ada 5 sifat ya. Jadi ada 5 sifat. Jadi yang pertama, jadi di sini ada namanya A transpose ya. Jadi AT ini dibaca menjadi A transpose ya. Dan di mana A transpose itu sama dengan determinan A ya. Kemudian ini adalah determinan A-1 atau kita baca determinan A inverse ya. Berarti determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian determinan AB itu nilainya sama dengan determinan A dikali dengan B. Kemudian di sini ada determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Kemudian ada di sini ada determinan K dikali A sama dengan determinan K pangkat N itu dikali dengan determinan A. Dengan N adalah ordo matriks ya. Ordo matriks yang tadi saya sebutkan apabila dia 2 kali 2, ya 3 kali 3 dan seterusnya. Oke, mungkin kita masuk ke contoh soal ya. Ini sifat-sifat matriks ya yang pada soal-soal yang berbentuk matriks, ada pada kasus-kasus yang berbentuk matriks, kalian pasti akan menemukan sifat-sifat ini. Oke, selanjutnya. Jadi ini adalah contoh soal sifat-sifat determinan matriks ya. Jadi misalnya diketahui matriks A ya. Matriks A ini adalah matriks ordo 2 kali 2 ya. Yang dimana ada 3, 4, 1, 2 dan B itu adalah min 2, 2 dan min 4, 3. Nah, jadi kita disuruh tentukan nilai dari ya A transpose-nya, kemudian A inverse-nya ya, dan kemudian AB-nya, dan kemudian A pangkat 3 ya atau pangkat N tadi, dan kemudian konstanta dikali dengan matriks B ya. Oke, jadi sebelum kita tentukan nilai dari semua ini ya, sebelum kita tentukan nilai dari ini ya, saya buat mungkin 1, 2 ya, 3, 4 dan 5 ya. Saya akan membuat determinannya dulu ya. Jadi kita buat dulu determinan A ya. Determinan A ya sama dengan determinan A ya, itu sama dengan ya, berarti kita kalikan saja ya, ini kita kali ini kita kali ini, berarti 6 ya, 6 dikurang dengan 4 ya, sama dengan 2, sedangkan determinan B nya ya sama dengan ini ya, minus 4, 2 dikali dengan minus 4 itu adalah ya, minus 2 dikali dengan 3 adalah minus 6 ya, minus 6, kemudian 2 dikali dengan minus 8 itu sama dengan ya minus 8 ya. Kalau kita jumlahkan ini sama dengan 2 ya. Oke, jadi determinan A nya kita dapat 2 dan determinan B kita dapat 2, maka tinggal kita masukkan saja ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 misalnya kita disuruh mencari A transpose-nya ya, berarti AT ya, A pangkat T. Kemudian karena dia itu tadi kita lihat sifatnya dia sama dengan A, berarti ya udah kita masukkan ya. Determinan A berarti 2 ya, hasilnya 2. Oke, mungkin yang nomor 2 ya. Nah, kita disuruh mencari A inverse ya. Berarti A inverse-nya kemudian sama dengan ya 1 per A tadi ya. 1 per A per 1 per determinan A berarti adalah, karena determinan A ada hasilnya 2 berarti 1 per 2 ya. Kemudian soal ketiga AB ya, berarti AB ya, determinan AB kemudian ini sama dengan ya, sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Kemudian tinggal kita cari saja ya, berarti determinan A nya 2 kali 2 ya sama dengan 4. Jadi
sifat ketiganya hasilnya 4, sifat keempatnya berarti ya, ini kita disuruh cari A pangkat 3 ya, berarti tinggal kita masukkan saja ya, A3 ya sama dengan determinan A kita pangkatkan ya. Jadi kita dapatkan hasilnya ya, berarti 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang terakhir, yang sifat kelima ya, berarti 3 ini konstanta ya, berarti 3B ya sama dengan kalau kita lihat sifatnya adalah 3 kita kuadratkan ya, karena ini kan ordonya 2 kali 2, berarti pangkatnya itu mengikuti ordo ya, berarti 2 dikali dengan determinan B katanya, determinan B, kemudian ya berarti ini kan kalau kita pangkatkan menjadi 9 ya, 9 dikali dengan 2 sama dengan 18. Jadi itu contoh soal ya untuk sifat-sifat matriks. Oke, setelah kita mengenal sifat-sifat matriks ya, kita mungkin akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada determinan Jacobian. Jadi determinan Jacobian ini digunakan untuk menguji ketergantungan fungsional antara persamaan dalam suatu sistem persamaan. Jadi sementara determinan Hessian digunakan untuk menguji apakah suatu fungsi multivariabel ya bentuk kuadratnya dan 3 variabel bebas atau lebih memiliki titik kritis atau ekstrim maksimum dan minimum. Jadi secara pengertian determinan Jacobian adalah suatu determinan yang elemen-elemennya merupakan turunan tingkat pertama dari masing-masing fungsi penyusun suatu sistem persamaan. Jadi determinan Jacobian digunakan untuk menguji ketergantungan fungsional ya, baik yang linear maupun non-linear dari suatu sistem persamaan. Jadi sistem persamaan ini dibentuk oleh fungsi-fungsi multivariabel. Kemudian, jadi untuk sistem persamaan berikut ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah berarti matriks Jacobian berordo 2 ya. Yang dimana adalah ini fx ya. Ada f dengan fungsi x1, x2 berarti 2 variabel ya. Berarti 2 kali 1 ya. Dan y2 itu sama dengan fx dengan fungsi 2 variabel x1 dan x2 ya. Jadi x1 dan x2. Jadi kemudian saat kita membuat determinan Jacobian ya didefinisikan ya. Jadi kita lihat ya, pertama y1 per x1 ya. Kita sandingkan, kita buat matriksnya y1 per x1, kemudian y1 per x2 ya. Kemudian kalau dia di y2 ya per x1 ya, y2 per x1, jadi kita buat seperti ini, dan y2 per x2. Jadi seterusnya kalau kita punya y-nya sampai y5 pun akan kita buat matriksnya seperti itu. Kemudian jadi Jacobian berordo 3 misalnya dengan fungsi 3 variabel ya. Misalnya saya punya y1 ya dengan fungsi 3 variabel dan y2 dengan fungsi 3 variabel dan y3 dengan fungsi 3 variabel, maka saya bisa membuat determinan Jacobiannya didefinisikan sebagai berikut ya, yang dimana kalau kita lihat ya di sini yang tadi sama seperti tadi ya, y1 kita bagikan dengan x1 ya, kemudian y1 dengan x2 dan y1 dengan x3, jadi kita sandingkan ya dengan x3 ya. Oke. Dan seterusnya sampai dengan y3. Jadi cara membuat determinan Jacobian seperti itu. Kemudian jika Jacobian itu sama dengan 0, maka persamaan dalam sistem persamaan tersebut tergantung, tidak bebas secara fungsional. Dan jika Jacobian itu tidak sama dengan 0, maka persamaan dalam sistem persamaan tersebut tergantung atau bebas secara fungsional. Oke, misalnya kita mempunyai contoh ya, diketahui sistem persamaan ya. Jadi berarti di sini ada 2 variabel ya, x dan y ya. Di sini ada juga 2 variabel ya, x dan y ya. Maka kita punya z1 dan z2 ya.
kita akan langsung hitung saja ya. Pertama, di sini ada penyelesaiannya. Jadi di setiap yang tadi saya katakan, kita buat per do ya. Ini adalah do, berarti turunan parsial ya. Do atau kita bisa baca dengan D. Saya biasanya sering menyebut dua-dua ya. Ya, jadi do Z1 itu per DX sama dengan 8X ya. Kita buat seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi do Z1 per DY itu sama dengan 3 ya. Kemudian ini dari turunan yang tadi, kalau kalian lihat kan, ini dia turunan dari sini ya. Ini 4 dikali 2 8 ya. Kemudian di sini Z1Y do Z1 per DY itu sama dengan 3 ya. Nah, 9-nya kan tidak ada variabel ya, berarti dia kosong ya. Kemudian yang ini juga seperti itu, yang Z2 ya. Ini merupakan 64 turunan ya, turunan dari turunan kedua ya, dari yang pertama. Kemudian ditambah dengan 48 XY ya. Dan do Z2 juga per DY ya, 24X2 ditambah dengan 18Y ya. Maka kita bisa buat determinan Jacobian ya, do Z1 per do X, do Z1 per do Y ya, dan do Z2 per DX, dan do Z2 per do Y. Jadi bisa kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini A ya, misalnya ini A, ini B, kita cari salah satu ya, ini C, dan ini D ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, 8 ya, 8 ini X, ini 64 ditambah 64 X pangkat 3 ditambah dengan 48X ya, dan 24X2 ya. Nah, maka kita hasilkan seperti ini ya. Kita kalikan silang ya, 8 dikali dengan 24 ya. 24 pangkat 2 ditambah dengan 18 dikurang dengan 3 dikali dengan 64 ya. 64X pangkat 3 ditambah dengan 48X Y ya. Sama dengan ya 192X pangkat 3 ditambah dengan 144XY dikurang dengan 192X pangkat 3 dikurang dengan 144XY, dan hasilnya adalah 0. Maka jika hasilnya sama dengan 0 ya, maka persamaan dalam sistem persamaan tersebut tergantung secara fungsional. Jadi seperti itu ya untuk penyelesaian soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, misalnya saya mempunyai Z1 sama dengan 4X dikurangi ya, Z2 16X pangkat 2 ditambah dengan 8XY ditambah dengan pangkat 2. Kemudian penyelesaiannya saya tinggal buat lagi ya, seperti ini ya. Do Z1 per DX ya, turunan dari 4X sama dengan 4 ya, turunan dari min Y sama dengan min 1 ya. Kemudian kita turunkan lagi ya, 32 8 ya, 8Y. Kemudian do Z2 per DY ini kita turunkan ya, 8X nah, ya, ditambah dengan 2Y. Kemudian setelah kita turunkan ya, kita masukkan ke matriks Jacobian ya. Dia biasanya disambung Jacobian itu J ya, seperti ini ya. Berarti itu adalah matriks Jacobian ya. Kemudian kita buat lagi bersama tadi do Z1 per DX, do Z1 per DY ya. Kemudian kita masukkan ya, kemudian kita cross lagi ya, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ya. 4 dikali 8X tambah 2Y dikurang dengan min 1 dikali dengan 32X tambah 8Y sama dengan 64X tambah 16Y, berarti tidak sama dengan 0. Maka jika tidak sama dengan 0, maka persamaan dalam sistem persamaan tersebut tidak tergantung secara fungsional. Nah, kira-kira seperti itu ya, jika dia tidak sama dengan 0. Oke, kemudian kita masuk ke determinan Hessian. Jadi determinan Hessian merupakan suatu determinan yang elemen-elemennya merupakan turunan parsial tingkat kedua ya. Jadi matriks determinan Hessian ini merupakan turunan kedua ya. Kemudian dari suatu fungsi multivariabel yang akan dioptimalkan dengan turunan parsial langsung tingkat kedua sebagai elemen diagonal utama, dan parsial silang tingkat kedua di mana di luar elemen-elemen diagonal utama
Jadi determinan Hessian digunakan untuk menguji apakah suatu fungsi multivariabel bentuknya kuadrat ya maupun kubik dan lainnya, atau mungkin dengan 3 variabel bebas atau lebih memiliki titik kritis atau titik ekstrim maksimum atau minimum. Jadi pada optimasi diketahui bahwa fungsi multivariabel dengan 2 variabel bebas, ya misalnya kita punya variabel z ya sama dengan fungsi xy tanpa kendala ya, non constraint ya, di mana fungsi z sama dengan fungsi fxy akan mencapai titik ekstrim maksimum atau minimum bila dipenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama, syarat perlu bila zx sama dengan 0 dan zy sama dengan 0, dan syarat kedua yang mencukupi bila delta lebih besar daripada 0 serta zxx zy itu lebih kecil dari 0 untuk ekstrim maksimum dan delta lebih besar dari 0 serta zxx ada zy lebih besar dari 0 untuk ekstrim minimum ya. Jadi suatu pengujian syarat kedua yaitu syarat yang mencukupi setelah syarat pertama atau syarat perlu dipenuhi dapat dilakukan dengan determinan Hessian. Jadi determinan Hessian ini ya didefinisikan ya sebagai simbol H Hessian ya pada fungsi X ya, dia adalah matriks Hessian dari fungsi fx di mana fx adalah fungsi skalar ya yang didefinisikan dalam ruang vektor ya. Dalam ruang vektor X ya, maka Hessian adalah turunan tingkat kedua ya. Jadi fungsi fx terhadap X ya. Jadi kalau kita buat seperti ini ya, Hx ya, yang artinya matriks Hessian pada fungsi X sama dengan dou kita pangkatkan 2 karena dia merupakan turunan kedua ya. Dou per 2f ya per dx i ya. Dou kemudian dou pangkat 2f ya per dou x dan dou xj ya. Nah, ini dou xi dan dou xj yang sama dengan ya dou pangkat 2f ya per dou x kuadrat ya. Dimana kalau kita lihat ya matriks Hessian ini mungkin dia mempunyai yang dimana kita lihat matriks Hessian ini dia merupakan fungsi untuk mencari yang namanya fungsi dari variabel ya, multivariabel. Jadi dia untuk mencari variabel yang banyak ya. Jadi operator integral dan diferensial mempunyai sifat linear, karena linear maka juga mempunyai sifat komutatif ya. Jadi ini merupakan penggambaran dari matriks Hessian. Oke, biar lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal ya. Jadi misalnya saya mau menggunakan rumus tadi ya, yang dimana Hessian pada fungsi X sama dengan ya dou ya, dou kuadrat f ya per dou x1 dikali dengan dou x1 ya. Ini ada dou kuadrat ya f per dou x1 dou x2 ya. Berarti dia adalah dua variabel ya. Kemudian kita turunkan ya, berarti menjadi di sini dou f ya per dou x2 dikali dengan dou x1, kemudian dou kuadrat f ya per dou x2 dikali dengan dou x2. Kemudian hitunglah matriks Hessian ya, yang dimana Hessian pada fungsi X ya dari fungsi fx ya, fx-nya sama dengan 3x1 kuadrat ditambah dengan 4x2 kuadrat ditambah dengan 5x1 dikali dengan x2, 5x1 x2. Oke, hitunglah matriks Hessian ya pada dari fungsi fx sama dengan 3x1 kuadrat ditambah dengan 4x2 kuadrat ditambah dengan 5x1 x2 ditambah dengan 7x1 dikurang dengan 4x2 ditambah dengan 9. Jadi kita tentukan ya, hitung dari matriks Hessian ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, pertama kita cari dulu ya, kita definisikan dulu. Misalnya saya definisikan ya seperti ini. Ini kan kita definisikan A ya. Ini A, ini B,
ini C, ini D ya. Jadi kita cari dulu ya A-nya. Misalnya kita cari A, saya cari A ya. Nah, tadi kan rumusnya gini ya. Do ya, berarti oke, mungkin ya kita punya ya do ya. Do pada turunan kedua pada fungsi f ya, per dengan do x1 dikali dengan do x1 ya. Berarti yang kita cari adalah do turunannya pada fungsi do x1 ya. Nah, jadi yang kita cari do x1. Jadi kita cari ini pada fungsi fx ini ya. Jadi kita cari misalnya kita cari fx-nya yang mana saja di sini adalah x1 ya. Berarti di sini x1 ya. 3x1 kuadrat berarti turunannya adalah 6 ya. 6x1 kemudian ya. Kita tambah. Jadi kita mana lagi yang kita cari ya di sini? Di sini kan yang x1 ada 5, x1, x2 ya. X1-nya kita hilangkan, maka kita mendapatkan nilainya 5 ya. 5x2 kemudian ditambah dengan 7 ya. Ini 7x1 ya. Berarti kita buat di sini turunannya adalah 7. Kemudian kita turunkan lagi ya terhadap x1 ya. Berarti kita cari lagi di antara ini semua ya, karena kita turunkan terhadap x1 di sini ya. Do per do x1, maka turunan terhadap x1-nya adalah kita cari dulu di antara variabel ini yang mana yang ada x1-nya. Nah, berarti cuma 6 ya. Berarti pada Hessian A itu sama dengan 6. Kita dapatkan seperti itu. Kemudian kita cari lagi B-nya. Sama ya, kita cari B-nya tetap seperti dengan rumus ini, do kuadrat ya pada fungsi f. Kemudian ya do x1 ya. Kemudian do x2 dikali do x2. Kemudian jadi kita turunkan terhadap x2 di sini ya. Ya, karena kita turunkan terhadap x2, maka karena kita turunkan terhadap x2, yang kita cari adalah x1 ya. Karena kita cari x1, maka hasilnya sama seperti di atas ya. Berarti 6x1 ya. X1 ditambah dengan 5x2 ditambah dengan 7 lagi ya. Nah, maka B, karena kita turunkan terhadap x1, maka yang kita cari adalah x2-nya ya. Ya, berarti kita turunkan terhadap x2 saja. Jadi kita cari di sini. Di sini yang ada x2-nya adalah 5 ya. Berarti B sama dengan 5 ya. Kemudian kita cari yang C lagi ya. C itu sama ya. Do 2 ya. Berarti kalau kita mau cari yang pertama ya. Misalnya ini urutan, jadi ini fungsi pertama ya. Misalnya do ini adalah do x2 ya. Do x2 ya. Dikali dengan do x1. Ya. Jadi yang kita cari pertama adalah turunan terhadap x2-nya dulu, kemudian kita cari turunan terhadap x1 ya. Kemudian ya, kita cari dulu turunan terhadap x2-nya ya. Jadi x2 di sini adalah 4. Ada 4x2 kuadrat ya, berarti turunannya adalah 8x2 ya. Kemudian ada lagi di sini x2 ya. Ya, di sini x2 karena dia tidak ada nilai, maka turunannya adalah 5x1. Kemudian dikurang dengan ya ini 4x2, turunannya adalah 4 ya. Maka terus kita cari ya turunan terhadap, kemudian kita turunkan terhadap x1 ya. Berarti kita dapatkan ya ini
hanya 5x1, berarti hasilnya adalah C sama dengan 5. Nah, dengan urutan ini tadi kita mencari turunan dari X2-nya, kemudian kita mencari turunan dari X1 ya. Kemudian jadi A, B dan C sudah, maka D ya. D kita buat di sini saja. Ya. Kita buat D buat di sini ya. Kemudian kita buat D di sini. Ya. D sama saja tadi do ya, do per D. Do pangkat 2 per df ya. Kemudian kita cari fungsi x2 ya. Kemudian do per x2 ya sama dengan, berarti kita turunkan ya, do per dx ya. Do per do x2. Kemudian ya kita tinggal cari saja tadi, kita tinggal turunkan lagi x2-nya. Sini kan kita turunkan x2-nya ya, berarti tinggal kita cari saja ya. Ini ada 8 ya, 8x2 ya, 8x2 ya. Kemudian ditambah dengan 5x1 ya, 5x1 kemudian dikurang dengan 4 ya. Terus kita mencari x2-nya, turunan terhadap x2 ya. Berarti di sini 8x2 kita turunkan ya, menjadi tinggal 8 ya. 8. Berarti tinggal kita buat saja ya. Kita buat saja. Kita buat di sini lagi ya. Berarti matriks Hessian ya, misalnya saya buat di sini Hessian dari A dan B itu adalah di sini kita buat 6 ya. Kita buat 6, kemudian B-nya di situ ada 5 ya. C-nya 5 dan D-nya 8. Kira seperti ini. Ya. Kemudian cara mencari determinannya tinggal kita kalikan saja ya. Ya, cari determinannya berarti ya kan tinggal kita kalikan saja seperti yang tadi. Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya. Kita mengenal vektor gradien lagi. Ya, di mana del ya, del atau nabla del pada fungsi fx yang berkaitan dengan sebuah fungsi ya, fungsi x1, x2 sampai dengan xn adalah matriks kolom dari turunan parsial. Jadi vektor gradien ini adalah turunan parsial pertama ya, yang dimana kalau kita lihat pada pertemuan lalu ya, kita sudah mengurutkan tadi ya, nabla fx sama dengan dou fx per dou x1, x2 sampai dengan xn. Jadi jika del fx ya ada dikatakan fx adalah diferensiabel, notasi nabla fc menunjukkan nilai gradien di C dalam berbagai arah. Kemudian ya matriks Hessian ya seperti tadi ya, yang mana Hessian x ya sama dengan nabla kita kuadratkan, karena tadi kan Hessian adalah turunan kedua ya, yang berkaitan dengan sebuah fungsi ya, fungsi x1, x2 dan sampai dengan xn adalah matriks dari turunan kedua yang kontinunya. Jadi jika Hessian sama dengan nabla kita kuadratkan ya pada fungsi fx, ada dikatakan fx adalah diferensiabel tingkat kedua ya. Berarti Hessian atau nablanya adalah nabla tingkat kedua, yang dimana Hessian pada komponen C sama dengan nabla f pada fungsi C menunjukkan nilai dari matriks Hessian di C. Matriks Hessian merupakan matriks yang simetris, atau matriks kita katakan Hessian adalah matriks yang persegi, jadi dia mempunyai sifat kesimetrisasian. Kemudian lanjut ya. Jadi kita mengenal dulu vektor gradien ya dan matriks Hessian ya. Jadi cara mensandingkannya bagaimana? Jadi kita misalnya mempunyai fungsi G ya, Gx ya, sama dengan nabla fx ya. Berarti kita bisa membuat persamaan dou fx ya per dou x1 ya. Kemudian ada dou fx per dou x2, ini merupakan bentuk dari vektor gradien ya. Jadi yang dimana vektornya berukuran 2 kali 1 ya. Kemudian
kita masukkan ini, kita masukkannya tadi ke matriks Hessian. Maka kita buat Hessian ya, kita buat ini, kemudian kita masukkan nablanya, kita buat pangkat ya, pangkat 2 atau kuadrat ya, pada fungsi fx yang menunjukkan bahwa itu adalah turunan kedua ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ya, kita masukkan saja seperti tadi, dou per dx1, dou fx ya per dx1 sampai dengan kita buat tadi dou x2, dou x2 ya. Ini matriks Hessian ya, matriks berukuran ordo 2x2. Kemudian kalau yang 3x3 bagaimana ya, seperti ini sama saja ya, dimana fungsi fx-nya berarti ada 3 variabel ya, berarti 3x1, kemudian kita membuat matriks Hessian-nya dengan ordo 3x3 pada setiap variabel ya. Kemudian jadi ada aturan-aturannya, di mana turunan-turunan parsial dari fungsi fx1, x2 sampai dengan xn ya, di mana ya. Jadi ini adalah turunan-turunan parsial ya dari fungsi fx ya, fx1, x2 dan sampai dengan xn ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kalau kita ingin mencari turunan dari dx1 ya, atau dou x1 itu, maka x2, x3 sampai dengan xn kita anggap sebagai konstanta atau kita asumsikan sebagai konstanta. Kemudian apabila kita mencari turunan dari dou x2 ya, maka begitu juga x1, x3 sampai dengan xn kita anggap sebagai konstanta. Kemudian apabila kita mencari turunan dari dou x3 ya, maka kita mencari dou x1, x2 sampai dengan xn kita anggap sebagai konstanta, sampai dengan xn juga kita anggap sebagai konstanta. Kemudian di sini ada contoh soal ya, misalnya saya mempunyai soal ya, untuk fungsi berikut tentukan vektor gradien ya dan matriks Hessian pada titik x ya, titik x-nya adalah 1, 2 ya pada transpose ya. Kemudian di sini ada fungsinya ya, fungsi fx ya. Di sini ada x1 pangkat 3 ditambah dengan x2 pangkat 3 ditambah dengan 2x1 pangkat 2 ditambah dengan 3x2 pangkat 2 dikurang dengan x1 x2 ditambah dengan 2x1 ditambah dengan 4x2. Terus kita cari dulu ya vektor gradiennya ya, kita gradienkan. Maka dia fungsinya berarti kan hanya 2 variabel kalau kalian lihat ya, hanya x1 x2, berarti fungsinya adalah 2 dikali 1. Maka kita masukkan saja gradiennya ya, kita masukkan gradiennya per komponen x ya, maka kita dapatkan seperti ini. Kita turunkan ya, 3x1 di pangkat 2 ya, kemudian di sini adalah 4 ya, 4x1 dikurang dengan x2, di sini kita ambilnya, kemudian 2x1 kita turunkan menjadi 2 ya. Begitu juga dengan selanjutnya, berarti ini kita turunkan ya, kita turunkan 3x2 pada x2 ya, kemudian 6x2, kita cari lagi x2-nya, kemudian x1-nya, kemudian kita tambahkan dengan 4 ya. Kemudian setelah itu, setelah kita mencari gradiennya, kita harus mencari matriks Hessian-nya. Jadi matriks Hessian-nya ya kita buat tadi, kita pilihkan saja ya, dou per dx, dou per dou x1 ya, kita masukkan saja seperti ini ya. Kemudian kita jumlahkan ya, berarti ini kita turunkan 3x2 ya, 6x1 tambah 4 ya, kemudian 3 tambah 1 tambah x2 ini kita hasilkan minus 1, kemudian juga dari dou per dx1 ini kita hasilkan minus 1, kemudian di sini kita hasilkan 6x2 ditambah dengan 6. Kemudian pada titik x-nya kan tadi kita pada soalnya tadi kan ada 1 dan 2 pada transpose-nya. Kemudian kita masukkan saja Hessian-nya ya pada gradien pada nabla kuadrat ya, pada fungsi fx itu ya, kita masukkan saja tadi ya, 6x1 ya, maka kita masukkan 1 ya, untuk x2-nya kita masuk 2 ya. Maka
6x1 tambah 4 ya. Kemudian minus 1, kemudian minus 1, 6 dikali 2 tambah 4 sama dengan 10, 18, 1 ya. Kalau kita carinya ya, kalau kita cari nilai matriksnya ya, maka tinggal kita kalikan silang saja ya. Jadi misalnya saya kalikan saja ya, 180 berarti ya, 180 dikurang dengan min 1 ya, dikurang dengan 1 berarti sama dengan 179 ya. 9 yang artinya adalah matriks Hessian ini terdefinit positif. Kemudian di sini ada syarat-syarat perlu ya. Jadi untuk menentukan titik optimum dari suatu fungsi multivariabel, ya syarat perlunya jika nabla fx sama dengan 0 ya. Titik kritis yang pertama adalah minimum lokal jika Hessian pada fungsi x adalah semi definite positif ya. Yang kedua adalah minimum lokal tegas yang dimana jika Hessian pada fungsi x itu definite positif ya. Yang selanjutnya adalah maksimum lokal jika Hessian x sama dengan semi definite negatif, kemudian maksimum lokal tegas jika Hessian x definite negatif, kemudian titik saddle atau saddle point ya jika Hessian x indefinite ya. Kemudian di sini ada grafik-grafik matriksnya ya. Ini jika definite positif ya. Ini kemudian ini definite negatif. Kemudian ini adalah semi definite positif ya. Dan ini semi definite negatif. Kemudian ini ada indefinite ya. Berarti kalau indefinite dia ada bentuk positif ya, bentuk positif dan juga bentuk negatif, ada melengkung ke atas dan melengkung ke bawah, konveks dan konkav. Selanjutnya ini adalah rangkumannya ya. Jadi sifat-sifat jenis matriks Hessian ya. Definite positif jika Hessiannya lebih dari 0 ya, dengan nilai eigen dari matriks A ya positif lambda pada I lebih besar dari 0. Kemudian semi definite positif ya, yang dimana Hessiannya itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Non negatif ya jika lambda I ya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian definite negatif jika Hessiannya lebih kecil dari 0. Kemudian negatif ya, nilai eigennya negatif jika lambdanya lebih kecil dari 0 ya. Kemudian semi definite negatif ya jika Hessiannya lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Non positif ya jika nilai eigennya adalah lambda I lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian terdefinisikan indefinite jika dia ada positif dan negatif pada grafik tadi ya. Dia ada melengkung ke atas, ada konveks dan ada konkav. Oke. Mungkin sekian dulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Mungkin pada pertemuan ke-7 kita akan mengadakan kuis ya. Jadi sebagai latihan sebelum menjalani UTS ya. Jadi saya harap kalian harus mempelajari lagi seperti vektor gradien ya, divergensi, curve dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 ya. Mungkin cukup segini pertemuan pada malam hari ini. Mungkin kalian bisa belajar untuk pertemuan minggu depan ya, karena kita akan ada kuis. Selanjutnya mungkin kisi-kisi ujian nanti UTS akan saya berikan di pertemuan yang ke-7. Mungkin sekian dulu ya pada pertemuan kita malam kali ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.